Masa Prapaskah bukan sekedar tentang aturan atau kewajiban, tapi sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita. Hai, selamat datang di channel kami, channel Cerita Iman Katolik. Channel ini yang akan membahas segala sesuatu tentang Gereja Katolik. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menjalani masa Prapaskah ini dengan lebih dari sekedar standar minimum. Dan bagaimana latihan-latihan rohani yang akan saya bagikan dalam video ini dapat mengubah hidup Anda. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masa Prapaskah bukan hanya tentang mengurangi makan atau pantang daging, tapi masa Prapaskah memiliki makna yang jauh lebih dalam dan jauh lebih indah. Dalam masa Prapaskah, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya sekali lagi kepada kita, di mana Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk kembali mendekat kepadanya. Karena Ia ingin kita menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, dan Dia ingin kita menjadi lebih bahagia. Ya, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk berbahagia. Dan bukan hanya di dunia ini, tetapi pada kehidupan berikutnya. Kitalah yang terkadang salah mengerti tentang kebahagiaan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini tidak dapat direnggut oleh siapapun, apapun, bahkan kematian sekalipun. Kebahagiaan yang Tuhan tawarkan dan janjikan kepada kita adalah kebahagiaan kekal. Namun, untuk memperoleh kebahagiaan ini, kita perlu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. So, dalam video kali ini, kita akan melihat latihan-latihan rohani yang dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dan masa Prapaskah ini adalah masa yang tepat untuk memulai semuanya. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, karena pada akhir video ini ada hal penting yang harus teman-teman lakukan untuk bisa memperoleh rahmat dan manfaat dalam masa Prapaskah ini. Jadi, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Prapaskah adalah waktu untuk mengingat cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib telah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka, mari kita memaknai masa Prapaskah ini dengan lebih dari sekedar standar minimum. Berikut adalah latihan-latihan rohani yang bisa kita lakukan. Prapaskah mengajarkan kita untuk bertobat, berpuasa, berpantang, dan melakukan amal kasih. Namun, kita terkadang sering hanya melakukannya untuk sekedar melaksanakan kewajiban kita. Saya pun juga dulu begitu. Saya lahir dan besar dalam keluarga Katolik. Jadi, untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam gereja, rasanya seperti sesuatu yang memang harus dilakukan saja. Maka, sejak dulu, saya melihat masa Prapaskah seperti puasa, pantang adalah sesuatu yang harus dilakukan pada Rabu Abu, pada Jumat Agung, dan pada hari Jumat-Jumat sepanjang masa Prapaskah berpantang. Tetapi karena saya lakukan hanya untuk kewajiban saja, saya kehilangan makna dari masa Prapaskah itu sendiri. Saya kehilangan makna dari berpuasa, berpantang, dan bertobat. Namun ketika sering mengikuti perayaan-perayaan pada masa Prapaskah, terlebih khusus dalam Pekan Suci, saya mulai merasa ada sesuatu yang lain. Dalam artian, khususnya pada Jumat Agung, bahwa betapa mengerikan penderitaan Yesus. Mulai dari saat itu, saya mulai mencoba untuk melakukan puasa dan pantang dengan cara pandang yang beda. Untuk berpuasa dan berpantang, mari kita lakukan dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Yang paling penting adalah niat kita yang tulus. Saat ini ketika kita akan berpuasa, ayo coba kita memberikan nilai lebih atau memberi nilai-nilai adikodrati pada puasa dan pantang kita. Apa maksudnya memberi nilai lebih atau nilai adikodrati pada puasa dan pantang kita? Seperti yang saya baca dalam channel Gereja Katolik juga mengatakan bahwa puasa dan pantang tanpa doa adalah
diet. Memberikan nilai adikodrati pada puasa dan pantang kita, misalnya kita mempersembahkan puasa dan pantang kita sebagai silih atas dosa-dosa kita. Atau kita bisa mempersembahkan puasa dan pantang kita untuk pertobatan orang-orang berdosa yang masih mengeraskan hatinya. Kita juga bisa mempersembahkan puasa dan pantang kita untuk keselamatan jiwa dari jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Dan yang paling penting, kita harus selalu sadar bahwa kita berpuasa dan berpantang karena kita ingin kembali mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Puasa juga harus ditunjang dan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kasih. Karena kita ingat, Yesus pernah menegur bangsa Israel yang berpuasa tetapi masih melakukan hal-hal yang jahat dan tidak melakukan perbuatan kasih. Jadi, selain berpuasa dan berpantang, kita harus mengisi masa-masa prapaskah ini dengan latihan-latihan rohani yang dapat membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengubah hidup kita. Suami saya pernah sharing kepada saya saat ia sedang dicobai untuk melakukan hal yang jahat atau pikirannya memikirkan hal-hal yang jahat, ia langsung segera berdoa kepada Bunda Maria. Dan hal ini sangat efektif karena seketika juga pikiran-pikiran itu segera hilang. Ya, tapi ini juga harus ditunjang dengan niat untuk tidak melakukan dosa tersebut. Karena bagaimanapun kita berdoa, kalau kita masih memiliki niat untuk melakukannya, maka semuanya itu adalah sia-sia. Sudah jadi pengetahuan kita bersama bahwa doa rosario adalah doa yang paling ampuh untuk mengalahkan iblis, juga cara paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Awalnya mungkin memang susah karena kita harus menyediakan waktu tersendiri untuk berdoa rosario. Tapi percayalah, dengan berdoa rosario, kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan yang berasal dari Bunda Maria. Berdoa bersama teman dan keluarga juga bisa lebih menyenangkan. Dan untuk saat ini, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kita tidak bisa melakukannya karena mungkin jarak yang terpisah atau berada di tempat yang berbeda. Karena sekarang, teknologi sudah sangat membantu kita. Teman-teman bisa mencari podcast-podcast atau YouTube tentang rosario supaya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman atau suasana berdoa rosario bersama. Saya dan suami punya kebiasaan mendoakan doa rosario setiap pagi dalam perjalanan kami menuju tempat kerja. Karena jaraknya cukup jauh, jadi kami menghabiskan perjalanan tersebut dengan bersama-sama berdoa rosario. Akhir-akhir ini kami sedang senang berdoa rosario bersama sambil mendengarkan podcast rosario. Teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa lain ketika berdoa rosario bersama. Misalnya, hari ini teman-teman berdoa rosario dengan menggunakan bahasa Indonesia, besoknya dengan bahasa Latin, kemudian selanjutnya dengan bahasa Inggris. Intinya adalah agar berdoa rosario ini menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Setelah berdoa rosario, saya dan suami selalu merasakan kedamaian dan ketentraman hati dan mendapatkan kekuatan baru untuk melalui hari-hari kami. Hati kami menjadi tentram dan damai dan ada kekuatan yang baru serta kecemasan dan ketakutan menjalani hari menjadi hilang dan digantikan dengan sukacita. Sudah sejak tahun 2023 akhir, saya dan suami berkomitmen untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Pada awalnya memang sulit, saya dan suami jatuh bangun untuk mengalahkan godaan-godaan dan kelemahan-kelemahan kami untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Namun percayalah, Tuhan selalu memberikan rahmat kepada anak-anaknya yang mau datang mendekat kepadanya. Seperti yang pernah kita dengar, bahwa satu langkah kita melangkahkan kaki mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berlari untuk mendapatkan kita. Rahmat Tuhan selalu cukup untuk kita. Hal ini pula yang membuat saya dan suami semakin semangat dan berusaha mengalahkan kelemahan-kelemahan kami untuk bisa setia menjalankan komitmen ini. Mengapa kami berkomitmen seperti ini? Apakah untuk terlihat lebih suci dari orang lain? Tidak. Justru kami sadar bahwa kami adalah orang yang banyak sekali melakukan dosa, dan kami sadar bahwa tanpa rahmat Tuhan, kami hanya melakukan yang jahat. Karena itu, kami selalu berusaha untuk memperoleh rahmat, menimba rahmat dari perayaan Ekaristi setiap hari. Misa harian sangat memberikan kekuatan yang besar bagi kami. Kami merasakan bagaimana Ekaristi memberikan kedamaian dalam kehidupan kami, khususnya dalam hari-hari kami yang sibuk dengan pekerjaan, juga dalam pergumulan kehidupan kami. Kami berdua sungguh merasakan manfaat dari Ekaristi ini yang begitu besar dalam kehidupan kami.
teman-teman bisa mencobanya dan membuktikannya sendiri. Dan jika teman-teman sedang melakukannya, bisa ya share pengalamannya di kolom komentar supaya ada lebih banyak lagi orang yang bisa melihat dan mendengarkan betapa kuat dan maksud saya betapa berkuasanya Ekaristi itu. Mungkin teman-teman banyak yang sudah melakukan hal ini ya, di mana kita mengunjungi sakramen Maha Kudus yang ditahtakan di kapel-kapel adorasi. Memang ketika kita datang mengunjungi sakramen Maha Kudus di kapel yang hening, yang tenang, itu rasanya menenteramkan hati. Selalu saja kalau kita datang ke sakramen Maha Kudus, mengunjungi sakramen Maha Kudus, ada kedamaian tersendiri. Kita seperti ditemani oleh seorang pribadi yang begitu mencintai kita. Karena memang Yesus sendirilah yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di hadapan kita, dan Ia ingin mencurahkan cintanya kepada kita. Kita bisa mengatur waktu kita untuk bisa mengunjungi sakramen Maha Kudus. Misalnya pada waktu jam makan siang, atau misalnya di akhir waktu kerja kita, atau di waktu-waktu lain di mana kita bisa mengunjungi sakramen Maha Kudus. Mungkin ada beberapa tempat yang tidak ada kapel adorasi, tapi ketika kita punya di tempat di dekat kita, baiknya kita memiliki waktu untuk mengunjungi sakramen Maha Kudus. Percayalah, ketika kita rajin mengunjungi sakramen Maha Kudus, Tuhan akan menarik kita lebih dekat kepadanya. Untuk teman-teman yang suka atau tertarik dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe agar lebih banyak orang lagi yang bisa mendengarkan cerita-cerita iman kita, dan itu juga bisa menjadi penyemangat kami untuk membagikan pengalaman iman, hal-hal yang begitu banyak yang kita dapat dalam gereja kita, gereja Katolik ini. Dan semoga semakin banyak orang lagi yang boleh bertumbuh bersama dengan kita. Tidak ada orang kudus yang tidak mencintai doa. Doa merupakan tanda kita dekat dengan Tuhan. Karena doa sendiri adalah bercakap-cakap dengan Tuhan kan? Nah, jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sudah pastilah kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita harus melihat doa sebagai suatu sarana di mana kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kepada Dia yang tidak menghakimi kita, kepada Dia yang mendengarkan kita dengan tulus, kepada Dia yang mendengarkan kita, yang tidak bosan mendengarkan kita, bahkan walaupun Dia mendengarkan dosa dan kesalahan kita yang itu saja. Karena doa ini adalah sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pastinya teman-teman tidak akan mungkin bisa mengenal teman terbaik kita kalau kita tidak punya waktu bersama, tidak pernah punya kesempatan untuk mengobrol, berbicara, atau menghabiskan waktu untuk hobi-hobi atau kesenangan kita bersama. Kita bisa lebih mengenal sahabat kita kalau kita punya banyak waktu bersama dengan Dia. Nah, Yesus juga adalah sahabat sejati kita. Maka biarkanlah Yesus masuk dalam kehidupan kita, biarkan Dia jadi pribadi yang seperti teman kita, di mana kita mau mengobrol, mau menghabiskan waktu bersama dalam doa. Biarkan Yesus menjadi pribadi yang pertama yang kita hubungi di saat kita memerlukan bantuan. Biarkan juga Yesus menjadi pribadi yang kita ajak bicara ketika kita mengalami kesulitan dan kesusahan. Terutama juga ketika kita benar-benar dalam posisi mulai kehilangan pengharapan. Jadikan Yesus juga pribadi di mana kita menceritakan ketika kita sedang bersuka cita atau mendapatkan hal yang membahagiakan kita. Intinya dalam doa, Tuhan itu semakin dekat dengan kita dan kita menceritakan semuanya dengan Tuhan, bahkan pada hal-hal remeh sekalipun. Mungkin saat ini kita hanya punya waktu sedikit untuk berdoa. Ya mungkin hanya di pagi hari atau malam sebelum kita tidur. Atau bahkan ya banter-banternya kita cuman tanda salib doang untuk berdoa. Well, mari dalam masa Prapaskah ini kita menambah jam-jam doa kita. Menambah jam-jam doa, kita bisa mendoakan banyak hal. Berdoa untuk siapa saja. Kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri, orang tua, keluarga, sanak saudara, yang sudah punya anak berdoa untuk anak, berdoa untuk siapa saja. Dan terlebih, kita bisa berdoa untuk mereka yang dilupakan.
Misalnya untuk orang-orang yang sudah meninggal, untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Kita juga bisa berdoa untuk anak-anak yang diaborsi. Kita juga bisa berdoa untuk para ibu yang kehilangan anak-anaknya. Kita bisa berdoa untuk siapa saja. Dan semakin kita Katolik, semakin doa kita lebih kepada orang lain, lebih universal. Perlu untuk kita ingat juga bahwa doa pribadi ini juga akan lebih bermakna kalau kita mengingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan kita di sepanjang hari, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan kita dalam hidup beriman. Dengan demikian, kita diajak untuk berlatih melakukan pemeriksaan batin di setiap hari. Seperti apa pemeriksaan batin? Nah, pemeriksaan batin itu seperti perusahaan yang pasti mengevaluasi kan keadaan perusahaannya. Apakah mereka melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, apakah mereka sedang bertumbuh atau tidak. Mereka melakukan evaluasi seperti itu untuk melihat pertumbuhan perusahaan mereka. Nah, pemeriksaan batin kurang lebih seperti itu. Di mana kita mau melihat apakah pribadi kita ini sepanjang hari ini melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Dengan cara ini, kita bisa mengenal pribadi kita sendiri, kita bisa melihat kita jatuh pada hal-hal apa, kemudian pada hal-hal mana kita paling sering jatuh, dan pada saat-saat mana kita biasanya jatuh. Teman-teman bisa melakukan pemeriksaan batin ini pada malam hari sebelum kita tidur. Tapi kalau kita mulai terbiasa untuk melakukan pemeriksaan batin, kita bisa juga melakukan pemeriksaan batin pada siang hari. Jadi kita bisa mengevaluasi atau melihat apa yang kita lakukan mulai dari kita bangun sampai pada siang hari, kita melakukan pemeriksaan batin. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan batin pada malam hari sebelum kita tidur. Sehingga kita melakukan pemeriksaan batin melihat apa yang kita lakukan mulai dari siang tadi sampai dengan saat itu ketika kita berdoa pemeriksaan batin sebelum kita tidur. Nah, untuk siang hari kita biasanya sisipkan pada waktu sebelum kita makan siang. Untuk memulai pemeriksaan batin, teman-teman bisa lebih dahulu berdoa mohon penerangan Roh Kudus, supaya Roh Kudus sendiri yang akan menunjukkan kepada kita hari itu udah kita melakukan hal-hal yang buruk yang mana, hal-hal baik yang mana. Karena kalau dengan pikiran kita sendiri, kita sering melantur kemana-mana. Jadi kita mohon penerangan Roh Kudus supaya kita bisa ditunjukkan, diarahkan kepada pemeriksaan batin yang benar. Setelah kita mohon penerangan Roh Kudus dan kemudian kita sadar dan melihat bahwa wah hari ini saya jatuh dalam hal ini, hal ini melukai hati Tuhan lewat melakukan hal ini. Nah, kita kemudian mohon ampun kepada Tuhan, mohon rahmat pengampunan pada Tuhan, kita mohon ampun untuk kesalahan yang telah kita buat. Kita bisa mendoakan doa tobat atau doa saya mengaku untuk mohon ampun atas dosa yang atau kejatuhan-kejatuhan yang kita lakukan lewat pemeriksaan batin kita. Nah, setelah kita mohon ampun, kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita bersyukur karena Tuhan masih mau mengasihi kita, Tuhan masih mau mencintai kita, meskipun misalnya hari itu setelah kita refleksi, wah lebih banyak yang jahat nih yang saya buat daripada yang baik. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi kita dan mohon rahmat agar kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, ketika kita mulai melakukan pemeriksaan batin ini, ketika kita mulai rajin melakukan pemeriksaan batin, maka kita akan melihat pertumbuhan dalam hidup kita. Terlebih kita akan melihat perubahan. Perubahan seperti apa? Karena ketika kita rajin melakukan pemeriksaan batin, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri. Kita akan bisa lihat bahwa kita ini sering jatuh pada hal apa. Sehingga karena kita mohon rahmat nih pada Tuhan supaya kita bisa jadi pribadi lebih baik lagi, maka kita akan mulai menghindari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dan dengan demikian, kita akan menggantikan hal-hal tersebut dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mengaku dosa akan lebih gampang teman-teman ketika kita rajin dan rutin melakukan pemeriksaan batin. Karena ketika dalam pemeriksaan batin kita melihat ada hal-hal atau dosa yang sepertinya
bukan sepertinya ya dosa ya. Kita harus mengakui dosa kita. Kita harus segera menuju ruang pengakuan untuk meminta sakramen pengampunan dosa. Sakramen pengakuan dosa ini adalah salah satu bentuk cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kenapa cinta Tuhan yang begitu besar? Karena dengan sakramen pengakuan dosa ini, dosa kita semuanya dihapus. Dosa kita tidak diingat lagi. Jadi kita perlu benar-benar memanfaatkan sakramen ini secara teratur. Karena hanya dalam ruang pengakuan dosa ini teman-teman, kita bisa jadi diri kita apa adanya. Hanya dalam ruang pengakuan dosa ini, kita bisa benar-benar melihat kejatuhan kita, melihat kedosaan kita, dan kita boleh mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan yang mencintai kita dan tidak menghakimi kita. Entah sudah berapa banyak mujizat yang terjadi lewat sakramen ini. Karena sakramen tobat ini sendiri atau sakramen pengakuan dosa ini bukan hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan penyembuhan fisik bagi kita. Nih saya bacain ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1421 mengatakan, Yesus Kristus dokter jiwa dan tubuh kita yang telah mengampuni dosa orang lumpuh dan telah memberi kembali kesehatan kepadanya. Maka gereja Yesus ingin gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatan ini dalam kekuatan Roh Kudus. Dan karya ini justru diperlukan oleh anggota gereja itu sendiri, yakni kita. Untuk itu, ada 2 sakramen penyembuhan. Yang pertama, sakramen pengakuan dosa, dan yang kedua adalah sakramen urapan orang sakit, pengurapan orang sakit ya. Ada juga satu kisah dari Santa Margaret Mary Alacoque. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, tapi kisahnya cukup menarik dan bisa membantu kita untuk lebih merenungkan sakramen pengakuan dosa. Santa Margaret Mary Alacoque adalah orang kudus di mana Yesus menunjukkan hati kudusnya kepadanya. Dan pada salah satu perjumpaan dengan Santa Margaret, Yesus ingin agar Santa Margaret ini memiliki seorang pembimbing spiritual atau seorang pembimbing rohani. Dan Yesus menunjuk pembimbingnya ini adalah Father Claude de Colombier, kalau tidak salah penyebutannya ya. Nah, jadi singkatnya Santa Margaret ini pergi kepada Father Claude dan mengatakan bahwa Yesus ingin agar Father Claude menjadi pembimbing spiritual dari Santa Margaret. Nah, ujuk-ujuk nih kan datang, jadi Father Claude kayak masih skeptis atau masih dia perlu menguji mungkin ya. Jadi dia mengatakan kepada Santa Margaret, oke, tapi kalau nanti kamu berjumpa lagi dengan Yesus, tanyakan kepadanya dosa berat apa yang terakhir saya lakukan. Santa Margaret berkata, oke, dia menyanggupi. Kemudian selanjutnya Santa Margaret kembali lagi bertemu dengan Father Claude dan dia berkata bahwa Yesus datang lagi dan saya sudah menanyakan apa yang Father Claude tanyakan kepada Yesus. Kemudian Father Claude penasaran dan bertanya, oke, lalu apa yang dikatakan Yesus? Dosa berat apa yang terakhir saya lakukan? Lalu Santa Margaret berkata, dia tidak ingat. Dan mulai saat itu Father Claude menjadi bapak pembimbing spiritual atau pembimbing rohani dari Santa Margaret Mary Alacoque. Jadi cerita itu adalah salah satu bukti bagi kita untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan memang benar-benar tidak mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan kepadanya dalam sakramen pengakuan dosa. Itu benar-benar dihapus semuanya. Jadi kita tidak perlu takut untuk datang ke ruang pengakuan dosa untuk minta sakramen tobat. Dan jangan ditumpuk-tumpuk nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Jangan takut karena Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan kepadanya. Dan itu semuanya benar-benar dihapus. Dan saya rasa kalau kita juga takut mengaku dosa karena gak enak, maksudnya pastornya nih saya kenal gitu kan. Jadi kita sering takut untuk mengaku dosa karena kita takut setelah kita mengaku dosa begitu ketemu pastornya, wah nih kamu dosanya ini ya, kamu dosanya ini. Tidak sama sekali. Karena selain itu juga adalah janji mereka sebagai imam, mereka juga sebagai Kristus yang lain tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita.
Saya rasa pastor juga banyak yang harus dia pikirkan ya, banyak hal lain juga yang harus dia pikirkan selain mengingat dosa umatnya yang pasti banyak. Teman-teman mesti ingat bahwa ketika ada godaan dalam diri kita untuk tidak mau datang ke ruang pengakuan dosa, percayalah itu datang dari si jahat. Karena dia tidak ingin kita terlepas dari dosa-dosa kita. Dia ingin kita tetap nyaman dalam dosa dan jadi sekutunya. Padahal bukan itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, masa prapaskah ini, kedengaran gak? Sorry. Masa prapaskah ini adalah masa di mana kita bisa benar-benar memanfaatkan sakramen pengakuan dosa. Ayo datang kita ke sakramen pengakuan dosa, kita menerima sakramen pengakuan dosa. Apalagi kalau udah diatur di masing-masing wilayah rohani, ayo kita datang untuk mengaku dosa karena Tuhan sangat rindu kita untuk datang mengakukan dosa-dosa kita karena Dia mencintai kita. Dengan kita rutin atau teratur mengikuti atau menerima sakramen pengakuan dosa, maka kita akan terhindar dari kecenderungan-kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi teman-teman jangan takut untuk datang, jangan malu, jangan pikir apa-apa untuk datang ke ruang pengakuan dosa, karena itu tempat pemutihan dosa-dosa kita. Kalau teman-teman tahu, paus kita aja itu rutin menerima sakramen pengakuan dosa. Kalau tidak salah sih seminggu sekali. Nah, paus aja seminggu sekali. Gimana kita ya? Kalau teman-teman mungkin merasa takut atau belum bisa memberanikan diri, mungkin kita bisa masuk dalam komunitas atau dalam wilayah rohani supaya kita bisa lebih berani untuk datang mengaku dosa atau menerima sakramen pengakuan dosa. Selain mendengarkan bacaan liturgi dalam perayaan Ekaristi, kita juga bisa meluangkan waktu untuk membaca kitab suci secara pribadi. Nah, kita bisa menggunakan panduan bacaan liturgi setiap hari untuk kita membaca bacaan-bacaan pada hari itu. Karena bacaan-bacaan liturgi itu sudah diatur sebagaimana mungkin, sebaik mungkin ya, agar kita bisa terarah di setiap hari kita. Khususnya dalam masa prapaskah ini, bacaan-bacaan liturgi itu semakin mengarahkan kita untuk menghayati masa-masa pertobatan ini. Teman-teman bisa membaca kitab suci dengan menggunakan metode Lectio Divina atau cara-cara yang lain supaya teman-teman atau kita semua bisa lebih menghayati, lebih bisa mendalami setiap pembacaan kitab suci yang kita baca pada hari itu. Dan itu akan lebih bermakna ketika kita secara pribadi mau merenungkannya, dan kalau dalam Lectio Divina itu ada doa, ada janji yang akan kita buat, apa yang akan kita buat setelah kita membaca bacaan kitab suci pada hari itu. Nah, selain baca kitab suci setiap hari, kita juga baik untuk membaca bacaan rohani. Nah, kalau ada kata orang kudus, saya lupa siapa, yang mengatakan bahwa jangan meninggalkan bacaan-bacaan rohani. Karena banyak orang kudus yang terinspirasi untuk menjalani kehidupan kekudusannya lewat bacaan-bacaan rohani. Nah, teman-teman, untuk memilih bacaan rohani ini juga kita harus bijak. Baiknya kita memilih bacaan rohani yang sesuai dengan ajaran iman kita. Kalau mungkin teman-teman merasa agak sulit atau mungkin kurang tertarik membaca bacaan rohani karena mungkin terlalu tebal atau packagingnya kurang menarik, teman-teman bisa mulai dulu dengan membaca mungkin kutipan-kutipan orang kudus setiap hari atau membaca renungan-renungan rohani. Saya rasa sudah sangat banyak fasilitas yang bisa teman-teman dapat untuk memperoleh renungan atau bacaan-bacaan rohani. Semakin kita rajin, kita akan semakin tertarik untuk membaca bacaan-bacaan rohani. Masa prapaskah ini seperti kita sudah bicara sebelumnya adalah masa di mana kita diajak untuk bertobat, berpuasa, berpantang, dan melakukan amal kasih. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk melakukan karya belas kasih itu seperti apa atau amal kasih itu seperti apa, teman-teman bisa cek video kami sebelumnya tentang karya belas kasih dan linknya akan kami taruh dalam deskripsi. Oh iya,
Di sepanjang masa Prapaskah ini, teman-teman juga bisa mengenakan skapulir coklat untuk membantu kita lebih menghayati masa Prapaskah atau masa tobat kita. Dengan rajin melaksanakan latihan-latihan rohani ini, teman-teman, kita akan semakin terhubung dengan Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan lebih mengenal cara-cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Teman-teman, masa Prapaskah adalah masa yang sangat indah di mana Tuhan mencurahkan cintanya kepada kita, dan masa di mana kita mempersiapkan diri kita dengan baik, dan bukan cuma sekedar kewajiban, tapi karena kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita agar kita bisa menyambut Paskah dengan kemenangan dan sukacita.